itulah tadi penyampaian beberapa hal. Saya sempat ingat tadi yang diucapkan soal gaji apar desa yang beberapa tahun tertunda. Waktu itu sempat hearing dengan DPR, utang daerah itu di apar desa masih kurang lebih 48 miliar yang belum terbayarkan. Walau alam betul atau tidak, tapi itu yang disampaikan. Selanjutnya, saya berikan dengan hormat kepada abang saya Wahono untuk memberikan orasi politiknya. Kepada Kakanda kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat calon bupati dan calon wakil bupati nomor 3 Bapak Haji Abidin Jahaba SH, Sarjana Hukum, dan Bapak Dadi Mirza. Yang terhormat Ketua Tim Pemenangan dan seluruh rombongan. Yang terhormat tokoh agama, tokoh adat, tokoh kaum perempuan, tokoh pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membuka dengan satu ayat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11. Nanti dikasih benar Pak Ustadz kalau dia ada kesalahan. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma fi qaumi hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Nanti dikasih benar Pak Ustadz. Ya, artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. 20 tahun lalu ikhtiar perubahan itu telah kita laksanakan. 10 tahun yang lalu juga ikhtiar itu telah kita laksanakan. 5 tahun yang lalu juga kita laksanakan. Apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat saya tadi di depan, bahwa jalan enteng atur kain lain itu datang untuk hanya berapa meter dari tempat kita duduk ini, itulah jalan yang 6 miliar lebih. Di politik kan kayak itu pesugai almea. Politik ini kayak itu gagal almea. Politik ini adalah pertarungan konsep, ide dan gagasan yang harus dibarengi dengan integritas, kejujuran. Semua orang punya konsep, semua orang punya gagasan. Tapi ketika orang-orang yang memegang amanah tersebut tidak jujur, itu dan hasilnya. Itu hasilnya. Dan kita bicara jauh-jauh. Jadi para butuh pegagai kita, forum ini juga dibentuk untuk melihat sejarah kandidat-kandidat tersebut. Mengenai menjabat hilang yang mana? Dia pernah menjabat apa? Haji Abidin Jahaba SH adalah anggota DPRD di Kabupaten Kota Bau-Bau selama 2 periode. Ada jejaknya. Kemudian jejak tersebut kita harus buka lagi. Apakah beliau ini pernah tersangka, pernah masuk dalam daftar orang yang korupsi? Karena namanya sebabnya harus kita buka itu. Yang Kepala Dinas Haira, contoh Kepala Dinas Perikanan, jangan sampai bantuan-bantuan perikanan butuh waktu Tuhan atau dia tersandra oleh salah satu proyek. Harus kita buka itu. Inilah forumnya. Bapak Ibu sekalian, kita masyarakat kecil ini hanya diberikan satu kesempatan dalam satu periode. Kesempatan itu dalam
kesempatan saat pemilihan. Kesempatan itu hanya 3 menit saja. Kita masuk ke bilik suara, mencoblos keluar, selesai. Tapi imbasnya 5 tahun. Jadi tak dapat pikir melangkah. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Desa Salati, pertarungan ini akan menentukan masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Maka penting untuk mendengarkan visi dan misi. Bapak Ibu sekalian, pilihannya nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Apa alasannya? Ya, perubahan. Ada satu keyakinan di nomor urut 3 bahwa di nomor urut 3 ini perubahan Kabupaten Pulau Taliau yang menjadi lebih baik, di mana kita bisa memiliki akses jalan yang bagus, pelayanan kesehatan yang maksimal, pendidikan yang baik, dan salah satu programnya adalah Sani-Sani, 1 miliar 1 desa. Itu khusus digelontorkan kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat. Entah mau bikin jalan talinya kah, atau mau membangun, mau beli bibit agar-agar kah. Terus yang baik kita mau haji memang, terus persoalan kita. Uang itu adalah uang daerah APBD, di mana uang itu adalah uang kita semua, bukan uangnya orang tertentu, bukan. APBD itu adalah uang kita bersama. Maka ketika ada orang-orang, teman-teman yang demo karena salah satu pekerjaan tidak selesai, ya wajar, karena itu haknya kita. Jalan di belakang kita ini kan jalan yang anggarannya berasal dari utang, Bapak Ibu sekalian. Menurut asa 1,5 miliar. Kayak bayar RTW namanya, bayar RTW tuan. Menurut akun kita mau, RTW yang mau, yang tidak mau tunai. Itulah kegagalan kita dalam memilih pemimpin. Jadi woi, kaikon te parang-parang ya. Tuhan mau, Tuhan to di puskesmas, ada no parah mo ahuli na honto, menuju kita ke Bogor. Rata iba pa kebutuhan orang laptop na. Dia cuma ambil laptop, print, kertas, tanda tangan, rujuk lagi ke lu, ke bagai. Anggarannya berapa Bapak Ibu sekalian? 30 juta. Asalnya sebatas fee. 30. Berapa? 30 juta. 30 juta. 30 juta. Dia bayar kita saat pemilihan berapa? 300. Asalnya? 50, 100. Kadang ditipu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir. Salah dalam menentukan pemimpin, salah dalam memilih pemimpin, maka imbasnya kita yang menderita. Hari ini segala tusi dari tetangga atau musuh urus dari keluarga, urus dari Bobo, urus dari rumah sakit, urus dari kamu. Hari ini, kemarin kita melihat keluarganya kita, kemarin kita melihat saudara-saudaranya kita, tetangganya kita. Besok kita akan dapat giliran. Barangnya hal-hal yang pasti ini kita bicara ini. Kalau Bapak Ibu ada koneksi, paling dia bantu, ya saya bantu tempat akan speed. Nanti dia bayaran mau yang bayar SMA ini. Dia mana pemilihan orang-orang hidup kita dan aku nak, ini sudah masih sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir. Dan di Salati ini,
Saya punya orang tua semua, saya punya saudara-saudara semua. Rubah konsepnya kita bahwa pertarungan politik adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan. Baru pesukai selesai pemilihan, selesai clear. Anu dan Tuhan selang kita anak. Turun saudara ini masih satu sepupu, baku ipar, sudah baku tetangga, adik kakak. Jadi rubah, ini hanya momentum. Memang anak di kuliah, entah dia punya imbas besar dapat imbas kalian. Tapi seberapa besar pun imbasnya, persaudaraan itu adalah suatu yang harus kita pertahankan. Kamu simpan pada iman anak. Miapa para kita selang kita. Kita boleh motor lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan bersama pemilu tahun 2024 ini melahirkan pemimpin yang benar-benar amanah, pemimpin yang benar-benar dari hati kita bisa kita percayai. Kalau kita masih ragu-ragu, kita coba rubah dulu pilihannya kita. Di sini ada abdi lahir dari inisiatif masyarakat. Saya cerita sedikit. 5 bulan yang lalu ada beberapa tokoh kita yang coba untuk merekrut partai politik. Kita sudah baca ada Abang Lamin Sarihi masuk di beberapa partai politik, ada Bang Mislam Syarif mencoba merebut partai politik, tapi pertarungan itu kemudian gagal karena proses membayar, proses komunikasi politik itu rumit. Kemudian di tengah-tengah perjalanan abdi lahir berasal dari dukungan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Kita tidak dihitung sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kayak mereka kita memang. Kayak mereka kita karena kayak baca kita. Namun tiba-tiba kita hadir di KPU dan kita lalui, kita lewati tahapan demi tahapan dan kemudian kita berhasil. Jumlah KTP tersebut di angka 5.000-an lebih, namun yang kita masukkan ke KPU itu, yang kita sempat masukkan di KPU itu di angka 4.700-an. Mungkin itu saja alasan-alasan mengapa kita harus memilih abdi, karena teman-teman sudah memperingatkan waktu. Kita ingin mendengar pilihannya Bapak Ibu sekalian. Komitmenkah kita kepada nomor 3? Pilihan nomor berapa? 3. Nomor 3. Nomor 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.